Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonita, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus serta jawaban yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Akuntansi Keuangan Lanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang telah saya buat. Jadi, pada 1 Januari 2021, PT Abdi Kencana mengakuisisi 90% saham kepemilikan PT Gria Nugraha senilai 810.000. Kemudian, kepentingan non-pengendali senilai 90.000. Nah, saat itu, nilai buku PT Gria Nugraha yaitu 770.000. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, peralatan dengan masing-masing selisih, merek dagang 10.000, kemudian hak paten 60.000, peralatan 20.000, dan goodwill 40.000. Untuk sisa umur ekonomi hak paten yaitu 8 tahun, sedangkan untuk sisa umur ekonomi peralatan yaitu 4 tahun. Total dari selisih-selisih ini adalah 130.000. Nah, selama tahun 2021, PT Gria Nugraha ini berhasil memperoleh laba sebesar 250.000. Kemudian membagikan dividen tunai senilai 100.000. Dan di sini terdapat neraca saldo untuk PT Abdi Kencana, PT Gria, dan PT Gria Nugraha. Nah, ada berupa aset lancar, investasi entitas anak, kemudian merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, kewajiban, kemudian saham biasa, ada pula agio saham, saldo laba, kepentingan non-pengendali, penjualan, penghasilan dari entitas anak, pendapatan non-pengendali, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban amortisasi, dan dividen diumumkan. Di sini yang kita akan cari yaitu investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Sesudah itu, ada pula data transaksi istimewa, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Nah, untuk jumlah realisasi tersimpan, di sini sudah lengkap ya. Ada berupa pendapatan, BPP, serta keuntungan. Di sini, transaksi hulu untuk pendapatannya berjumlah 400.000, yang telah terrealisasi yaitu 360, berarti barang yang masih tersimpan yaitu 40.000. Kemudian ada pun BPP yang berjumlah 200.000, kemudian terrealisasi 180, dan sisanya yaitu 20.000. Nah, yang terakhir ada keuntungan dengan jumlah 200.000, kemudian terrealisasi 180, dan tersimpan yaitu 20.000. Untuk transaksi hilir sama saja dengan transaksi hulu yang di atas. Nah, dari kasus di atas, kita akan menentukan berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui oleh PT Abdi Kencana per 31 Desember. Setelah saldo penghasilan, kita akan mencari berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Gria Nugraha per 31 Desember. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi, membuat kertas kerja konsolidasi, dan membuat laporan keuangan konsolidasian. Untuk langkah pertama, kita akan membuat yang namanya tabel diferensial. Nah, untuk tabel diferensial ini, selisih-selisih yang ada di soal kita letakkan atau kita masukkan. Tadi di soal ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Dengan masing-masing selisih, merek dagang 10.000, hak paten 60.000, peralatan 20.000, dan goodwill 40.000. Kemudian jumlah dari selisih yaitu 130.000. Nah, untuk hak paten dan peralatan dapat sisa umur ekonomi, yaitu masing-masing 8 tahun dan 4 tahun.
Nah, untuk akun yang mempunyai sisa umur ekonomi, kita dapat menghitung nilai amortisasinya. Nah, di sini hak paten mempunyai selisih 60.000. Kemudian kita bagi dengan sisa umur ekonomi yaitu 8 tahun, kemudian dapatlah nilai amortisasinya yaitu 7.500. Nah, untuk peralatan sama saja, nilai selisih kita bagi dengan sisa umur ekonomi yaitu 4 tahun, kemudian akan mendapat nilai amortisasi yaitu 5.000. Nah, karena di sini kepemilikan induk yaitu 90% dan non pengendali 10%, nilai amortisasinya ini kita bagi. Jadi 90% dari 7.500 yaitu 6.750. Sedangkan 10% dari 7.500 yaitu 750. Sama saja untuk peralatan, 90% dari 5.000 yaitu 4.500 dan 10% dari 5.000 yaitu 500. Nah, total dari induk ini yaitu 11.250 dan total dari non pengendali ini 1.250. Di sini terdapat angka senilai 117.000 dan di non pengendali terdapat angka 13.000. Ini merupakan hasil dari 90% dari total selisih ini. Jadi 90% dari 130 yaitu 117.000 dan 10% dari 130 ini adalah 13.000. Begitu ya. Kemudian jika tabel diferensial sudah selesai, langkah kedua yaitu kita akan membuat yang namanya menghitung laba yang diakui. Nah, ini dia. Di soal tadi, laba yang diakui yaitu 250.000 dengan masing-masing induk 90% dan non pengendali 10%. Kita harus ingat ya bahwa induk ini 90% dan non pengendali 10%. Nah, untuk yang pertama kita cari yaitu laba yang diakui. Laba yang diakui induk yaitu 225. Dapat dari mana sih? Jadi, 225 ini didapat dari 90% dari 250, yaitu 225. Nah, sama saja untuk non pengendali, 10% dari 250, yaitu 25.000. Nah, begitu ya. Kemudian, setelah laba yang diakui ketemu, kita akan mencari nih, dikurangi dengan amortisasi selisih hak paten, amortisasi selisih peralatan, nilai hulu, dan nilai hilir. Kemudian dapatlah laba setelah penyesuaian. Nah, untuk amortisasi selisih hak paten, kita lihat lagi nih di tabel diferensial telah kita buat. Amortisasi selisih hak paten yaitu 7.500. Ingat, untuk induk 6.750 dan untuk non pengendali yaitu 750. Nah, ya sudah kita masukkan saja di menghitung laba yang diakui ini. Untuk induk 6.750 dan untuk non pengendali 750. Sama saja ya untuk peralatan. Di peralatan tadi, amortisasi selisihnya untuk induk 4.500 dan untuk non pengendalinya 500. Kemudian ada yang namanya nilai hulu atau hulu persediaan dapat dari mana sih? Nih. Jadi hulu persediaan senilai 20.000 ini didapat dari sini teman-teman. Nih, didapat dari transaksi hulu dengan jumlah 20.000 ini. Nah, di sini adalah keuntungan yang masih tersimpan yaitu 20.000. Jadi kita di sini keuntungan yang tersimpan ini dapat mengurangi laba yang diakui. Nah, kita masukkan saja di sini. Aduh. Nah, kemudian di sini hulu sudah, kemudian ada hilir. Hilir senilai 7.200 dan 800 untuk non pengendali. Dapat dari mana sih? Jadi, didapat dari sini. Sama-sama saja, yaitu sama seperti hulu tadi, keuntungan yang tersimpan 8.000. Kalau hulu tadi langsung dimasukkan, kalau hilir ini kita kalikan dulu dengan masing-masing kepemilikan. Kalau tadi itu induk 90% dan non pengendali 10%, jadi kita kalikan saja. Untuk induk
8.000 ini kita kalikan 90% hasilnya 7.200, dan kalau dikalikan 10% hasilnya 800. Kemudian setelah selesai, laba yang diakui sebesar 225.000 tadi ini kita kurangi dengan 6.750, 4.500, 20.000 dan 7.200, maka hasilnya yaitu 186.550. Sama saja dengan non pengendali, 25.000 ini kita kurangi 750, kita kurangi 500, dan kita kurangi 800, hasilnya 22.950. Nah, laba sudah ketemu, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi PT Anak. Kita ingat tadi di soal terdapat dividen 100.000 ya teman-teman. Nah, untuk menghitung nilai investasi atas PT Anak, kita harus mencari namanya saldo awal. Saldo awal ini ada yang ada di soal, di mana saldo awal untuk PT Induk yaitu 810 dan non pengendali 90.000. Kemudian saldo awal sudah, kita ke laba. Laba kita masukkan yang baru kita cari ini. Untuk induk 90% yaitu 186.550. Nah, untuk non pengendali yaitu 22.950. Sudah ketemu, kita kemudian mencari namanya dividen. Di soal tadi dividen yaitu 100.000. Nah, kita masukkan untuk induk berarti 90% dari 100.000 yaitu 90.000, dan pengendali 10% dari 100.000 yaitu 10.000. Nah, sudah ketemu, tinggal kita masukkan. Saldo awalnya itu 810, kita masukkan, kemudian kemudian kita tambahkan dengan laba dan kita kurangkan dengan dividen yaitu 90.000, maka hasilnya 906.550. Untuk pengendali juga sama, non pengendali saldo awal 90 kita tambahkan dengan laba yaitu 22.950, kemudian kita kurangi dengan dividen yaitu 10.000, maka hasilnya 102.950. Nah, sudah ini kita langsung ke pengecekan saldo investasi. Jadi di sini kita akan mengecek apakah saldo investasi kita untuk PT Induk dan PT non pengendali ini sudah sesuai, dan hasilnya 0. Untuk saldo investasi, ya ini 906.550 akan kita kurangi dengan ekuitas 693.000, kemudian hasilnya yaitu 213.550. Kurangi lagi dengan diferensial, yaitu 117.000, dengan hasilnya maka 96.550, kemudian kita kurangi lagi dengan laba 186.550, maka hasilnya min 90.000. Min 90.000 ini kita tambahkan dengan dividen 90.000, maka hasilnya 0. Untuk non pengendali, cara penghitungannya sama ya dengan induk ini tadi. Jika sudah, kita akan lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ada untuk PT Abdi Kencana dan ada untuk PT Gria Nugraha. Akun-akun yang ada di neraca ini kita masukkan lagi. Tadi kan kita di soal, kita akan mencari namanya investasi entitas anak dan mencari penghasilan dari entitas anak. Nah, keduanya ini sudah dapat ya teman-teman. Caranya, investasi entitas anak ini sama saja dengan nilai saldo investasi ini. Yaudah, kita masukkan saja. Untuk induk 906.550, ya sudah, tinggal kita masukkan saja di neraca ini. Nah, kemudian di debit ya. Kemudian untuk pendapatan non pengendali tadi, yaitu ini laba setelah penyesuaian PT Induk sebesar 186.550. Jadi kalau dia investasi entitas anak, kita
kita masukkan dari nilai saldo investasi, sedangkan kalau untuk penghasilan dari entitas anak kita masukkan dari laba setelah penyesuaian. Begitu ya teman-teman, tapi bedanya jika investasi entitas anak di debit, kalau penghasilan dari entitas anak itu di kredit. Nah, jika sudah, nilai-nilai yang ada di soal tadi, di neraca sebelumnya, kita gabung dengan nilai yang baru kita masukkan, maka hasilnya akan balance. Jika tidak balance, berarti ada masalah ya, ada yang salah. Nah, sama saja untuk PT Gria Nugraha, penghitungannya pun sama. Nah, jika sudah, kita lanjut ke jurnal eliminasi. Ada beberapa saldo atau beberapa akun yang akan kita eliminasi. Yang pertama ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, di sini kita akan mengeliminasi saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Nah, nilai-nilai ini yang didapat dari ini, saham biasa, tapi kita masukkannya dari PT Gria Nugraha ya, jangan PT Abdi Kencana. Jadi, untuk saham biasa senilai 450, untuk agio saham 220, dan untuk saldo laba 630. Ya sudah, kita masukkan saja di jurnal eliminasi ini. Nah, 450, 220, dan 630. Jika sudah, ini kan debitnya. Ini kan debit nih. Nah, kemudian kreditnya yaitu investasi PT Gria Nugraha dan kepentingan non-pengendali. Nih. Ini jika kita totalkan, hasilnya yaitu 1.300.000. Hasilnya 1.300.000. Sedangkan untuk investasi PT Gria Nugraha berarti 90% dari 1.300.000 yaitu 1.170, dan 10% dari 1.300.000 yaitu 130.000. Begitu ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan mengeliminasi juga yang namanya saldo investasi efek diferensial. Nah, ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Nilai-nilai ini yang ada di tabel diferensial tadi ya. Kita masih ingat bahwa nilainya yaitu merek dagang 10.000, hak paten 60.000, peralatan 20.000, dan goodwill 40.000. Sama seperti eliminasi saldo investasi sebelumnya, bahwa kreditnya yaitu investasi PT Gria Nugraha dan kepentingan non-pengendali. Ini jika kita jumlahkan hasilnya yaitu 130.000, maka 90% dari 130 yaitu 117.000, dan 10% dari 130 yaitu 13.000. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke penyesuaian terhadap beban amortisasi adanya efek diferensial. Ada yang namanya beban amortisasi hak paten dan beban amortisasi peralatan pada beban penyusutan hak paten dan beban penyusutan peralatan. Untuk beban amortisasi hak paten, ini yang ada di tabel diferensial tadi, teman-teman. Nih, tabel diferensial. Nah, tabel diferensial. Nih, di mana hak paten yaitu amortisasinya 7.500 dan peralatan 5.000. Ya sudah, kita masukkan saja di jurnal eliminasi ini. Nah, ini dia. Nih, beban amortisasi hak patennya 7.500 dan beban peralatannya 5.000. Nah, untuk kreditnya yaitu beban penyusutannya 7.500 dan beban penyusutan peralatan yaitu 5.000. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba entitas anak. Entitas anak. Penghasilan dari entitas anak, ingat ya, penghasilan dari entitas anak tadi kita dapatnya dari laba setelah penyesuaian PT Induk, yaitu 186.550, kemudian kreditnya yaitu investasi PT Gria Nugraha sebesar 186.550. Nah, untuk pendapatan non pengendalinya, ini kan tadi untuk 90% PT Induk, sedangkan non pengendalinya yaitu 10%. Nah, berarti 10% ini yaitu laba
yang diakui setelah penyesuaian non pengendali yaitu 22.950 ini untuk debit, kemudian kreditnya kepentingan non pengendali senilai 22.950 juga. Nah, ini nih kalau teman-teman mau apa tahu teman-teman lupa, ini dia. Nih, untuk PT Induk 186.550 dan non pengendali 22.950. Nah, dan nih kemudian kita lanjut ke eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, ini sangat mudah. Tadi harus kita ingat bahwasannya dividen yang dibagikan di soal itu adalah 100.000. Maka yang akan kita ingat yaitu untuk debit, investasi PT Gria Nugraha 90.000 pada dividen 90.000 dan kepentingan non pengendali 10.000, dividennya 10.000. Dapat dari mana sih ini? Nah, untuk 90.000 ini yaitu 90% dari dividen yang dibagikan, yaitu 100.000. Maka hasilnya 90.000. Nah, sama saja untuk kepentingan non pengendali, yaitu 10% dari 100.000, yaitu 10.000. Dan dividennya pada dividen 10.000. Nah, gitu saja. Jadi jangan sampai lupa dividen yang dibagikan tadi berapa, tinggal kita kalikan dengan masing-masing kepemilikan. Kemudian yang terakhir, kita akan mengeliminasi transaksi persediaan untuk transaksi istimewa, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Yang pertama, transaksi hulu. Jadi, untuk transaksi hulu ini, kita akan mengeliminasi pendapatan penjualan pada BPP, kemudian pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Nah, ini 360 dapat dari mana sih? 360.000 ini kita dapat dari soal yang kita tulis tadi untuk transaksi istimewa hulu. Ini dia. Nah, 360 ini didapat dari pendapatan yang telah terrealisasi. Ya sudah, kita masukkan saja di sini. Kemudian pendapatan penjualan didapat dari mana sih? Nih, 40.000. Pendapatan penjualan juga didapat dari pendapatan yang tersimpan, yang masih tersimpan, 40.000. Nah, begitu saja. 40.000. Ini untuk pendapatan penjualan, sedangkan untuk BBP dan persediaannya 20.000 ya diambil dari soal yang tadi. Masih diambil dari soal yang tadi. Ini dia. Nah, ini pendapatan penjualan, ini BPP, dan ini persediaan yang masih tersimpan. Itu untuk hulu, dan untuk hilir sama saja, cuman bedanya jika pendapatan penjualan hilir pada BPP, ini pendapatan yang sudah terrealisasi harus dikalikan dengan kepemilikan 90%. Untuk pendapatan yang sudah terrealisasi yaitu 80.000. Kalau tadi di hulu kita langsung masukkan, tetapi kalau untuk di hilir kita kalikan dengan 90% saham kepemilikan PT Induk. Kalau dia untuk kepentingan non pengendali berarti kita kalikan dengan 10%. Nah, begitu. 72.000 didapat dari 80.000 dikali 90% kepemilikan, maka hasilnya 72.000 ya. Kemudian untuk pendapatan penjualan yang belum direalisasikan ini pada BPP dan persediaan didapat dari mana? Sama saja didapat dari soal yang sudah ada, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini dia. Untuk pendapatan yang masih belum terrealisasi atau masih tersimpan 20.000, BPP yang masih tersimpan 12.000, dan keuntungan yang masih tersimpan yaitu 8.000. Begitu ya teman-teman. Semoga kalian sampai sini paham. Jika jurnal eliminasi selesai, kita akan lanjut ke yang namanya laporan keuangan atau kertas kerja konsolidasi.
Untuk membuat kertas kerja konsolidasi ini sangat mudah karena kita tinggal memasukkan neraca saldo PT Abdi Kencana, PT Gria Nugraha, jurnal eliminasi, dan saldo konsolidasi. Nah, tadi ini neraca saldo yang ada di sini, neraca saldo yang telah kita kerjakan tadi ya, ini semua, ini semua kita langsung salin saja ke sini. Tapi di sini bedanya, karena tadi ada jurnal eliminasi berupa persediaan, maka di sini tambah lagi akun persediaan. Nah, di sini tadi ada PT Abdi Kencana dan PT Gria Nugraha dengan investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak sudah ditemukan. Kemudian kita masukkan jurnal eliminasi yang telah kita masukkan tadi. Untuk jurnal eliminasi terdapat investasi entitas anak di debit 90.000, maka 90.000 dan dikredit 1.473.550. Ini didapat dari nilai-nilai jurnal eliminasi tadi yang sudah kita jumlahkan ya. Kemudian ada persediaan 28.000, terus ada merek dagang, hak paten peralatan guna tetap nilainya 10.000, 60.000, 20.000, dan 40.000. Kemudian ada lagi saham biasa, agio saham saldo laba, kepentingan non pengendali, penjualan, penghasilan entitas anak, pendapatan non pengendali dan beban pokok penjualan, serta beban penyusutan, amortisasi, dan dividen diumumkan. Pokoknya yang nilai-nilai yang ada di jurnal eliminasi ini tadi, nah, ini tadi kita masukkan, kita salinkan saja di kertas kerja konsolidasi. Ini nih ya. Nah, kita masukkan semua. Kita masukkan sesuai dengan akunnya ya. Nah, kita masukkan. Seperti contohnya tadi persediaan 20.000 dikredit, dan ada lagi persediaan ini 8.000 dikredit berarti ditambah. Maka di sini hasilnya itu adalah untuk persediaan 28.000 dikredit. Nah, di jurnal eliminasi sudah dimasukkan. Di sini nilainya alhamdulillah balance. Kemudian kita selanjutnya membuat kertas kerja konsolidasi. Di sini kertas kerja konsolidasinya adalah jumlah dari keseluruhan ini. Nah, jumlah dari keseluruhan nilai-nilai ini. Nah, seperti contohnya, nih, seperti contohnya, aset lancar 1.190.000 sama-sama di debit ya dengan PT Gria Nugraha yaitu 550, maka hasilnya 1.740. Kemudian begitu pula dengan investasi entitas anak, untuk PT Abdi Kencana debitnya 906.550. Kemudian di jurnal eliminasi ada debit lagi 90 berarti ditambah ya. Kemudian ada di kredit 1.473.550 berarti kita kurangkan, maka hasilnya 477.000 yaitu di kredit. Sama saja di persediaan, di Abdi Kencana kosong, Gria Nugraha kosong, di jurnal eliminasi terdapat kredit senilai 28.000 ya sudah kita masukkan saja. Sama saja untuk selanjutnya ke bawah. Merek dagang, hak paten, peralatan, dan lain-lain. Ini kita jumlahkan saja. Kita letakkan di saldo konsolidasi. Jika sudah, kita hitung apakah nilainya balance atau tidak. Nah, untuk jawaban di sini, alhamdulillah nilainya balance ya guys. Nah, setelah kita menghitung jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi dan hasilnya balance, kita akan melanjutkan ke laporan laba rugi konsolidasi. Ada penjualan, beban pokok penjualan, kemudian laba, ada beban penyusutan, beban amortisasi, atau beban dan laba bersih, kemudian ada laba entitas non pengendali dan laba bersih entitas induk. Untuk penjualan, kita cari di kertas kerja konsolidasi, penjualan ini nilainya, oh ya, di kredit 2.370.000. 2.370.000 kita masukkan, 2.370. Kemudian ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini hasilnya
768.000 di debit berarti kita kurangkan 2.370.000 dikurang 768.000 yaitu 1.602.000. Kemudian kita mencari beban penyusutan. Beban penyusutan ini nilainya 403.500. 403.500. Kemudian ada beban amortisasinya. Beban amortisasinya nilainya 464.500. Nah, itu sudah untuk beban penyusutan amortasi ini kita jumlahkan menjadi total beban yaitu 868.000. Nah, untuk mencari laba bersih ini berarti laba kotor kita kurangkan dengan total beban, hasilnya 734.000. Nah, kemudian ada laba entitas non pengendali. Laba entitas non pengendali ini seperti yang di soal tadi ya, untuk laba entitas non pengendali yaitu nilainya 22.950. Maka laba bersih ini kita kurangi dengan laba entitas non pengendali hasilnya 711.050. Oke, laporan laba rugi selesai. Kemudian kita ke perubahan modal konsolidasi. Untuk perubahan modal konsolidasi, kita akan mencari saham biasa, agio saham, saldo laba, laba tahun 2021, dividen tahun 2021, saldo laba per 31 Desember, modal kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali. Untuk saham biasa, agio saham dan saldo laba ini kita dapat mencarinya di kertas kerja konsolidasi. Ini ya. Nih. Saham biasa, agio saham dan saldo laba nilainya 750, 270 dan 990. Kita masukkan di sini. Nah, tadi 750, 270 dan 990 di sini. Kemudian laba tahun 2021. Ini nih labanya yang baru kita cari yaitu 711.050 dan kemudian dividen. Dividen diumumkan. Ya, kita cari di kertas kerja ini hasilnya 360. Kita masukkan. Nah ini dia. Saldo laba tahun 2021, kemudian dividen di sini saldo laba dijumlahkan dengan laba tahun 2021, kemudian kita kurangkan dengan dividen, maka hasilnya 1.341.050. Nah, untuk saham biasa 750, agio saham 270 ini kita tambahkan dengan saldo laba per 31 Desember, maka hasilnya 2.361.050. Udah ketemu nih, sekarang kita tambah lagi dengan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini tadi kita dapat melihat di kertas kerja konsolidasi yaitu 155.950. Ini dia. Nah, tambahkan maka hasilnya 2.517.000. Selesai nih guys. Kemudian kita lanjut ke kita bulk dulu. Ini. Kemudian yang terakhir, kita akan mencari laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini di sini total aset harus sama dengan total kewajiban. Ada aset lancar, ada investasi entitas anak, ada persediaan, ada merek dagang, hak paten dan peralatan serta goodwill. Kita masukkan jumlah ini semua, kita ambil dari nilai-nilai yang ada di kertas kerja konsolidasi ini. Investasi aset lancar 1.740.000, investasi entitas anak 477.000, kemudian persediaan 28.000. Nah, kita masukkan saja. Ini dia. Jika kita sudah masukkan, maka di sini harus kita jumlahkan. Karena di sini investasi entitas anak dan persediaan min dikarenakan di kertas kerja konsolidasi untuk investasi entitas anak dan persediaan ini ada di kredit. Sedangkan yang lainnya ini untuk aset lancar, merek dagang, hak paten, serta peralatan dan goodwill ini nilainya adalah debit.
debit. Nih, debit. Maka di sini aset lancar kita kurangi dengan investasi entitas anak, kita kurangi lagi dengan persediaan, kemudian dijumlahkan dengan merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill, maka hasilnya 4.193.000. Nih, jika tidak percaya, nah kita hitung kembali. Nah, sama ya, 4.193.000. Nah, kemudian untuk kewajiban, total aset sudah selesai ya. Kemudian kita kewajiban. Kewajiban ada di kertas kerja konsolidasi. Ada di kertas kerja konsolidasi. Gimana kewajiban? Nah, ini dia, kewajiban. Hasilnya kredit 1.676.000. Kita masukkan di laporan posisi keuangan konsolidasi. Ini dia. Kemudian kita tambahkan dengan modal. Modal ini didapat dari ini. Laporan perubahan modal tadi, yaitu senilai 2.517.000. Maka hasilnya sama, 4.193.000. Nah, coba kita jumlahkan lagi untuk memastikan apakah benar. Sorry. Nah, sama ya teman-teman. Hasilnya 4.193.000. Nah, ini dia. Maka di sini sudah pasti total aset dan total kewajiban hasilnya balance. Baik, selesai semuanya, hasilnya balance. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.